Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan ini dalam sebuah wadah organisasi kita di subbagian keuangan dan perencanaan yang mengelola keuangan di OPD kita, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya sebagai kepala subbagian merasa perlu untuk menyampaikan suatu hal yang sangat penting kepada teman-teman sekalian, yakni gerakan anti korupsi. Teman-teman sekalian, kita semua tahu bahwa sesuai definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan keuangan negara untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Itu definisi korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita semua sudah mendengar sudah cukup lama, melihat juga sudah banyak, bahwa saat ini banyak orang yang sudah terjerat dengan korupsi, baik pejabat-pejabat di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi maupun di pusat. Sebut saja yang ada di pusat, pejabat-pejabat besar seperti Idrus Marhan, Setia Novanto, bahkan lebih ngeri lagi saat ini Ketua KPK Pak Firly Bahuri juga ditetapkan menjadi tersangka karena kasus korupsi. Korupsi diatur dalam undang-undang tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman sekalian, korupsi itu mengakibatkan banyak hal. Yang pertama yaitu melambatnya pertumbuhan ekonomi, kemudian menurunnya investasi. Teman-teman bisa membayangkan, siapa saja mau berinvestasi, tetapi kalau dia sudah membayangkan bahwa di perusahaan itu atau di tempat itu, di kabupaten itu atau di provinsi itu ada yang korupsi, maka tentu dia mempertimbangkan kembali niatnya untuk berinvestasi. Akibat yang berikut adalah meningkatnya kemiskinan. Teman-teman bisa bayangkan, kalau kita korupsi di lingkup kita di sini, apalagi kita Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kita mengatur tentang orang miskin, kita mengatur tentang stunting, lalu uangnya kita korupsi, apa yang terjadi? Masyarakat pasti semakin miskin, bantuan sosial tidak sampai, anak-anak kita yang stunting juga tidak terurus karena kemungkinan besar uang terkorupsi di kita-kita ini. Korupsi itu harus kita lawan dan harus kita berantas. Bagaimana caranya, teman-teman sekalian? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan agar kita bisa terhindar dari tindak penyalahgunaan kewenangan kita, yaitu kita tidak melakukan korupsi. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan kita punya kondisi atau kemampuan keuangan yang sesungguhnya. Apabila kita bergaya hidup tidak sesuai dengan kemampuan kita atau gaji kita, maka kemungkinan kita akan mencuri dari uang masyarakat yang ada di dinas ini. Yang berikut, kita harus mengatur manajemen waktu kita secara baik. Kalau teman-teman diberi tugas, kemudian melakukan pekerjaan secara baik, maka jelas bahwa di situ teman-teman akan mendapat reward atau penghargaan dari pimpinan. Dengan demikian maka ada honor-honor yang akan kita dapatkan, ada tugas-tugas yang akan kita laksanakan, misalnya ada perjalanan dinas. Karena kita sudah melakukan pekerjaan kita, kita sudah mengatur manajemen waktu secara bagus. Yang berikut, kita harus mengatur pengeluaran kita secara baik. Pengeluaran secara baik maksudnya pengeluaran di rumah. Jangan sampai ada istilah lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kalau pengeluaran tidak diatur secara baik, maka tentu
mereka di rumah, ibu, anak, atau suami akan minta kepada kita, "Bapak tolong tambah saya uang." Nah, karena urusan di rumah tidak beres. Kemudian kita juga sebagai umat beriman, kita harus selalu bersyukur bahwa inilah rezeki kita, sehingga kita tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Sebagai umat beriman, khususnya kita yang Katolik, sudah tertulis di dalam kitab suci kita bahwa apa yang menjadi milik Kaisar harus diberikan kepada Kaisar. Sehingga untuk masyarakat punya kita tidak boleh ambil. Untuk Kaisar pun kita tidak boleh ambil. Dengan demikian maka teman-teman, mari kita melanjutkan pekerjaan kita sebagai abdi negara, sebagai ASN di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini, dengan saya menitipkan sebuah slogan untuk memberantas anti korupsi, dan saya harap ini bisa ditanamkan di hati kita masing-masing. Slogannya berbunyi, korupsi memalukan diri sendiri, korupsi mempermalukan keluarga, istri kita, anak kita, atau suami kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, mari kita memerangi korupsi ini secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.